semuanya, kembali lagi bersama saya. Seperti judul yang di samping, kita akan membahas mengenai pembelajaran matematika dengan metode tanya jawab. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa sih itu metode tanya jawab, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riza Dulutiana, saya biasa dipanggil Riza. Saya merupakan seorang mahasiswi semester 3 jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk UTS, mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Wahidin. Nah, di slide ini seperti judulnya yaitu outline. Di sini ada outline pembahasan kita hari ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kelebihan, yang ketiga yaitu kekurangan. Dan setelah itu kita akan membahas penerapan metode tanya jawab dalam materi matematika. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian. Nah, di slide ini sudah tertera bahwa metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan siswa. Di sini guru bertanya kepada siswa dan siswa pun menjawab, begitupun sebaliknya, siswa bertanya dan guru pun menjawab. Nah, dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan murid-muridnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan apa saja yang didapatkan jika kita menggunakan metode tanya jawab saat proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian. Nah, kelebihan yang pertama yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian para siswa, sekalipun siswa itu sedang ribut. Dan adapun siswa yang mengantuk akan kembali segar dan akan hilang kantuknya. Kelebihan yang kedua yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan para siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapatnya kepada gurunya atau teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada kelebihan ketiga, yaitu metode ini dapat merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir mereka dan daya ingat mereka juga. Dan yang keempat itu pertanyaan dapat mengurangi proses lupa. Dan yang terakhir pertanyaan dapat membangkitkan hasrat para siswanya untuk melakukan penyelidikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kekurangan apa saja sih dengan menerapkan metode tanya jawab ini. Nah, kekurangan dalam menerapkan metode tanya jawab ini kurang lebih ada 5 yang saya santumkan di sini, yaitu yang pertama, siswa dapat dicekam ketakutan atau bisa dibilang nervous saat atau selama tanya jawab berlangsung. Terus yang kedua, tidak mungkin seluruh kelas dapat diberi giliran selama 1 jam pelajaran. Yang ketiga, waktu banyak yang terbuang, khususnya ketika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 siswa. Kekurangan yang keempat yaitu akan terdapat siswa yang tidak terlibat dalam proses berpikir atas pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Dan kekurangan yang terakhir atau kelemahannya yaitu sukar diperoleh jawaban yang memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara penerapan model tanya jawab dalam proses pembelajaran matematika di SD maupun SMP maupun SMA. Nah, pada penerapan model tanya jawab kali ini saya menerapkan pada materi aljabar, yaitu pada saat kelas 7. Nah, sebelum kita langsung ke contoh soal, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu aljabar terlebih dahulu. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dalam aljabar. Nah, dalam aljabar memiliki 3 unsur. Yang pertama ada koefisien, variabel, dan konstanta.
koefisien itu terletak di sebelah variabel. Variabel itu merupakan huruf dalam angka tersebut. Dan konstanta itu angka yang berdiri sendirian tanpa ada variabel. Nah, di sini saya memberikan bentuk umum dari aljabar, yaitu ada 2x minus 5y plus 6x min 2y. Nah, di sini ada koefisien dan ada variabel. Nah, di sini kita juga akan mempelajari bagaimana kita menentukan suku-suku di dalam aljabar tersebut. Suku merupakan himpunan variabel yang sama. Seperti di sini ada dua suku, yaitu suku x dan suku y. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini saya memberikan 4x min 2y plus x min 5y min 3x. Nah, sebelum kita memecahkan, coba saya tanya dulu mana yang variabel dan mana yang koefisien. Ya, benar, yang koefisien itu yang 4, 2, 1, 5, dan 3. Dan untuk variabelnya di situ ada x dan y. Terus untuk sukunya ada berapa? 2, Bu. Ya, benar, sukunya ada 2, yaitu suku x dan suku y. Nah, tadi kan kita udah tahu nih mana yang variabel, mana koefisien. Terus ada berapa suku di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke pengerjaannya. Yang pertama, kalian gabungin dulu, analisis dulu mana yang sesuku. Di sini saya contohan yang pertama itu x dulu, suku x. Nah, kita lingkarin dulu yang x. Habis itu kita satuin. Nah, setelah tadi kita udah analisis mana yang variabel dan mana yang koefisien, selanjutnya kita tentuin dulu mana yang x dan mana y. Nah, kalau kita udah tahu mana yang x dan mana y, kita gabungin dulu x sendiri dan y sendiri. Sudah x kita tulis, lanjut ke yang y-nya. Y-nya kita tulis ulang. Nah, tadi kita kan udah ngegabungin ya, mana yang x dan mana y di samping-sampingan. Nah, kalau udah kayak gitu, langsung aja kita jumlahin 4 tambah 1 dikurang 3. Berapa? 2x, terus habis itu min 2, min 5, 7. Nah, yang 2 itu kita tambahin x, dan yang sebelah kanan itu kita tambahin y. Nah, di sini juga saya mencantumkan beberapa sumber atau referensi yang saya dapat dalam pembuatan presentasi kali ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di hari ini, yaitu mengenai pengertian metode tanya jawab, kelebihan metode tanya jawab, kekurangan metode tanya jawab, dan penerapan pembelajaran dengan metode tanya jawab kepada para siswa. Sekian pemaparan saya pada hari ini. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.